Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita sudah ada di penghujung bulan Februari. Kita bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Tanpa terasa 2 bulan sudah berlalu melewati tahun 2023. Amin. Kita udah ada di hari terakhir di bulan Februari ini. Semua karena kasih setia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Bapa dalam kehidupan kita. Karena itu patutlah kita bersyukur. Itu sebabnya kita mau datang kepada Tuhan setiap hari. Kita tahu kita perlu firman Tuhan yang terus membuat karakter kita diubahkan. Firman Tuhan yang terus menuntun kita dan menerangi jalan kita. Dan pada akhirnya firman Tuhan yang membuat kita hidup memuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati. Melalui program ini ayo jadi berkat. Sama-sama bagikan kembali agar banyak orang boleh menerima berkat Tuhan. Ada banyak jiwa dikuatkan. Bahkan ada banyak kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan setiap mereka umat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya, puji Tuhan. Mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kami dan Tuhan telah menolong banyak hal dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami kembali memulai hari bersama-sama dengan firman-Mu karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu mengubahkan karakter kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur pasal yang ke-84 hari ini. Mazmur pasal 84, saya mau membacakan di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Haleluya. Jadi orang yang berbahagia bukan karena kekuatannya di dalam kekuatan diri sendiri. Orang yang berbahagia bukan karena kuat di uangnya, saudara dikasih dalam Tuhan. Orang yang berbahagia bukan karena kuat relasinya dengan orang-orang yang kita pikir adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya tempat duduk di tempat-tempat strategis. No, orang yang berbahagia, manusia yang berbahagia adalah yang kekuatannya di dalam Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya di dalam Tuhan. Yang berhasrat mengadakan ziarah apabila melintasi lembah Baka. Jadi ada kalanya orang-orang yang kekuatan dalam Tuhan itu melintasi lembah Baka. Tapi apa yang terjadi ketika mereka melintasi lembah Baka? Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lihat saudara ya, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu bisa mengubah keadaan. Karena hari-hari ini yang mengubah, yang terjadi adalah kita diubahkan oleh keadaan. Orang yang tadinya setia mengiring Tuhan ketika diproses, ketika dimurnikan oleh Tuhan, lari. Itu yang saya bilang, keadaan mengubah manusia. Orang yang tadinya setia dalam pernikahannya, mengasihi, cintai istrinya, mengasihi, mencintai suaminya, ketika diproses usahanya, proses ekonominya, diproses rumah tangganya, langsung pergi meninggalkan pasangannya. Ini yang diubah. Keadaan mengubah manusia. Tapi hari ini kita diingatkan firman Tuhan bahwa manusia yang kekuatan di dalam Tuhan, sekalipun melintasi lembah Baka, mereka membuatnya, lihatnya saudara ya, membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Lihat, orang-orang yang hidupnya kekuatan di dalam Tuhan, dia bisa merubah keadaan, bukan dia diubah keadaan. Ya, saya ulangi sekali, bukan kita yang diubah oleh keadaan, tapi kita yang dapat mengubah keadaan. Wow, ini rahasia yang besar saudaraku. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin lemah? Bukan. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Haleluya.
hendak menghadap Allah di Sion. Orang yang mencari Tuhan, orang yang berjalan maju mencari hadirat Tuhan, orang yang kekuatannya di dalam Tuhan, dia makin lama makin kuat. Dia mengubah keadaan, bukan diubah oleh keadaan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak setiap kita umat Tuhan. Kalau keadaan hari-hari ini mengubah karaktermu, kalau keadaan yang terjadi hari-hari ini mengubah cara pikirmu, kalau keadaan hari-hari ini yang engkau hadapi mengubah cara hidupmu, dipertanyakan. Berarti selama ini kekuatanmu bukan di dalam Tuhan, sehingga keadaan dapat mengubah karaktermu. Seharusnya kitalah yang mengubah keadaan. Keadaan sulit kita ubah. Kenapa? Karena kita tahu kekuatan kita dalam Tuhan. Bukan keberadaan kita yang diubahkan, tapi kita bisa menyikapi setiap masalah yang terjadi tidak dengan persungutan, tetapi dengan ucapan syukur. Lihat doanya Habakuk. Lihat doanya Habakuk. Dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terkurung dari kurungan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Namun, lihat ya. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Lihat saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Itu sebabnya orang-orang yang kekuatan dalam Tuhan gak gampang ngeluh. Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang menyakiti, diperhadapkan dengan keadaan yang mengecewakan, gak gampang bersungut-sungut. Capek saya ikut Tuhan, ibadah. Tapi orang-orang gereja seperti ini, apa itu? Iya kan? Ujung-ujungnya ngeluh, ujung-ujungnya sakit hati saudaraku. Kenapa? Karena gak kuat. Alkitab katakan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang kekuatan di dalam Tuhan, dia makin lama makin kuat, bukan makin lemah. Orang yang kekuatan di dalam Tuhan itu makin lama makin kuat, semakin diproses semakin kuat, semakin dibentuk semakin kuat. Karena hidupnya tidak berfokus kepada keadaan, itu sebabnya dia dapat mengubah keadaan. Yang seharusnya keadaan merubah karakter seseorang, ini enggak. Dia dapat menciptakan sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh orang-orang yang di luar sana, di luar Tuhan. Gak bisa dibuat sama mereka. Selama kita hidup kekuatan kita dalam Tuhan, Tuhan akan kasih kita hikmat. Selama kita hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan kasih tuntunannya melalui firman-Nya, sehingga ada jalan-jalan keluar yang Tuhan bukakan dalam hidup kita. Sehingga kita gak jadi orang-orang yang ketika diperhadapkan dengan keadaan susah, keadaan menyakiti kita, mengecewakan kita, lalu kita mulai liar, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai cari-cari siapa yang salah. Tapi kita tahu bahwa ketika kita hidup diperhadapkan dengan sebuah keadaan, ingat, keadaan apapun yang diperhadapkan dengan kita, kitalah, saudara dan sayalah yang menentukan. Sikap kita yang menentukan. Orang yang kuat dalam Tuhan, sikapnya akan berbeda dengan orang yang di luar Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ingat, keadaan bisa membentuk karakter kita, mendewasakan kita. Tapi keadaan juga bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya jangan fokus kepada keadaan, tapi fokuslah minta kekuatan dari Tuhan untuk kau dapat menghadapi setiap tantangan, untuk kau dapat menghadapi setiap keadaan, sehingga kita dapat melihat keadaan yang sulit dengan cara pandang Tuhan melihat. Kita bisa melihat keadaan yang terhimpit di hadapan kita dengan dari sudut pandang Tuhan melihat. Sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana ketika kita meminta hikmat daripada Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, jangan biarkan keadaan membuat hidupmu semakin jauh dari Tuhan. Tapi belajar, kita melihat, kita dapat mengubah keadaan. Bukan keadaan yang berubah sebenarnya, tapi sikap kita melihat keadaan yang mengubahkan akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Karena kita mengerti orang-orang yang kekuatan dalam Tuhan itu akan berjalan makin lama makin kuat, sanggup menghadapi keadaan apapun. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena kasih setiamu itu yang terus menopang kami, memampukan kami untuk melihat setiap situasi, setiap keadaan dengan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan melihat. Ajar kami untuk berhikmat, ajar kami untuk bijaksana. Ketika kami diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang memang sulit, keadaan-keadaan yang membuat hidup kami terhimpit, kami mau belajar Tuhan
untuk melihat segala sesuatunya dari cara pandang Tuhan melihat. Sehingga pada akhirnya hidup kami tidak mudah diubahkan oleh keadaan yang terjadi, melainkan kami menyadari keadaan yang terjadi harus kami lewati, dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat-Mu. Kami bersyukur di akhir bulan Februari ini Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Firman termaterai dalam hidup kami, dan nama Tuhan dipermuliakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan biarkan keadaan mengubah karaktermu menjadi semakin jelek, tapi biarlah kita dapat mengubah keadaan, cara pandang kita menyikapi keadaan, membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus maju dan bertumbuh oleh karena kekuatan kita dapati dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.